Harapan aku semua dalam keadaan baik dan sehat, penuh sukacita dan berkat yang berlimpah dari Tuhan. Sebelum memulai renungan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang maha baik, Allah kami yang hidup dan berkuasa, kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Tuhan sudah menyertai kami, melindungi kami sampai saat ini. Kami ada karena kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami supaya kami mengerti dan taat kepada kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat pada Efesus 2 ayat 8 sampai 10 yang tertulis demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada seorang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kalau seandainya pemberian kita itu menjadi pertimbangan Tuhan untuk menilai dan membenarkan serta menyelamatkan kita, mungkin hanya para konglomerat saja yang akan masuk ke surga, dan lainnya itu tidak, karena pemberian mereka akan lebih besar dibandingkan yang lain. Tapi syukur kepada Tuhan karena Ia itu memberikan kita anugerah keselamatan, bukan karena pemberian kita. Hanya oleh anugerahnya dan lewat karya salib kita diterima dan dilayakkan sebagai anak-anaknya tanpa harus memberikan apapun. Kita tetap diterima. Tuhan tidak menuntut pemberian dari kita supaya kita menjadi berkenan. Tuhan tidak bisa disuap dengan persembahan atau persepuluhan. Kita persepuluhan, persembahan, atau pemberian apapun tidak membuat kita lebih benar, tidak membuat ibadah kita menjadi lebih ringan, tidak membuat kita selamat atau bertambah keselamatan. Sebab ini diselamatkan dan dilayakkan oleh karena kasih karunia Tuhan melalui darah Kristus dan bukan karena pemberian kita. Hanya karena anugerahnya kita itu diselamatkan lewat karya salibnya. Kita diterima dan dilayakkan sebagai anak-anaknya tanpa harus kita memberikan apapun. Kita tetap diterima. Tuhan tidak menuntut pemberian dari kita supaya kita menjadi berkenan. Tuhan tidak bisa disuap dengan persembahan atau persepuluhan, dan kita persepuluhan, persembahan atau pemberian apapun tidak membuat kita menjadi lebih benar, tidak membuat ibadah kita menjadi lebih ringan, dan tidak membuat kita selamat atau bertambah keselamatan. Sebab kita diselamatkan dan dilayakkan oleh kasih karunia Tuhan melalui darah Kristus dan bukan karena pemberian kita. Kita perhatikan lagi di surat Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Itu dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi karena pemberian Allah. Jangan ada orang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita semua diingatkan melalui ayat ini bahwa kita itu diselamatkan bukan karena hasil usaha kita. Apa yang kita bisa upayakan supaya kita selamat tidak ada selain dari kasih karunia dan pengampunan dari Tuhan Yesus Kristus. Orang yang bersalah dan dijatuhi hukuman mati tidak dapat melakukan untuk terbebas dari hukuman mati kecuali mendapatkan grasi. Meskipun di dalam penjara ia menjadi seorang nabi teladan, ia berlaku baik, mengepar seluruh penjara, ia tetap tidak akan terbebas dari hukuman mati. Perbuatan baiknya tidak ada gunanya kecuali mendapatkan grasi. Nah, apa itu grasi? Grasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu grace, kasih karunia atau anugerah, dan anugerah inilah yang disiapkan Tuhan
untuk kita semua orang-orang yang harusnya binasa, tapi anugerahnya itu menyelamatkan kita oleh karena iman kita kepadanya. Iman kita itu harus bekerja sama dengan kasih karunia Allah, karena tanpa iman, kasih karunia itu tidak kita miliki. Sebagai hasil dari kasih karunia itu, kita hidup dalam kebenaran, hidup dalam kebaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari kita sadari bukan karena persepuluhan, bukan karena persembahan dan pemberian yang kita usahakan yang membuat kita selamat, tetapi selamat di dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus. Dan sebagai wujud kasih kita kepada Tuhan, kita itu beribadah kepadanya dengan ibadah yang sejati. Nah, ibadah sejati itu mempersembahkan tubuh kita dan hidup kita kepadanya untuk melakukan firman-Nya. Bersyukurlah karena karya pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib telah menyelamatkan kita. Sungguh Tuhan baik dan mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Sekian renungan pagi yang bisa saya sampaikan. Sebelum kita mengakhiri renungan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, aku percaya kepadamu. Engkau Allah yang telah menjadikan manusia. Engkau mati disalibkan untuk menebus dosa saya. Engkau bangkit di hari yang ketiga, naik ke surga memerintahkan atas segalanya, dan Engkau akan datang kembali di akhir zaman. Terimalah aku sebagai anak-Mu dan bimbinglah hidupku sekarang ini dan seterusnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.